Pertanyaan Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang sering diajukan, pada investasi yang mendapatkan keuntungan pajak, apalagi Anda berinvestasi. Pada investasi yang mendapat keuntungan pajak, apalagi Anda berinvestasi. Sumur minyak dan gas. Penjelasan, pada tahun 1966 di usia 19 tahun saya pegawai junior di tanker Standard Oil yang berlayar melintasi pesisir California. Saat itulah saya menjadi tertarik dengan minyak. Pada tahun 1970 saya bekerja untuk bengkel investasi independen yang mengemas serta menjual minyak dan gas kepada klien-klien saya kaya. Sekarang saya dan Kim terus berinvestasi dalam proyek minyak dan gas. Kami tidak investasi dalam saham atau reksadana perusahaan minyak seperti BP dan Exxon. Kami investasi dalam kemitraan, eksplorasi dan pengembangan minyak. Berarti kami bermitra dengan para wirausaha minyak dalam proyek spesifik, terutama di Texas, Oklahoma, serta Louisiana, dan secara tidak sengaja juga merupakan lokasi banyak bangunan apartemen kami. Jika berhasil, kami mendapat 1% pemasukan atas penjualan minyak dan gas alam alias arus kas dengan keuntungan pajak. Minyak dan gas alam sangat penting bagi transportasi makanan, pemanasan plastik serta pupuk. Jika Anda melihat sekeliling dapur, minyak digunakan di mana-mana, bahkan dalam makan yang Anda makan. Alasan pemerintah menawarkan pajak yang besar adalah pengobor minyak itu sangat berisiko, dan minyak sangat penting bagi kehidupan perekonomian serta standar hidup kita. Investasi kehidupan nyata. Pertanyaan sering diajukan, apa yang Anda lakukan dengan $100,000 yang Anda beroleh kembali dari proyek perubahan kemudian 400 unit Anda di Scottsdale, Arizona? Kami berinvestasi dalam proyek minyak dan gas di Texas. Penjelasan, lagi-lagi tujuan kami adalah arus kas dan keuntungan pajak. Keindahan dan sejumlah kemitraan minyak. Keindahan dari sejumlah kemitraan minyak dan gas adalah return on investment, imbal hasil atas investasi. Saya dan Kim investasikan $100,000 dalam proyek Texas. Dalam proyek Texas kami menerima pengurangan pajak sebesar 70% pada tingkatan pajak. Pada tingkatan pajak pemasukan yang lazim diterima 40%, itu pembilan gas $28,000. Itu roll 28% yang terjamin pada tahap pertama. Uang secara teknis diberikan oleh politik kepada saya karena mereka ingin saya berinvestasi dalam minyak. Saya menyebut imbal hasil $28,000 ini
pada investasi $100.000 saya. Karena saya menerima begitu banyak telepon, terutama dari para pemegang saham yang berkata saya bisa membuat Anda dapat imbal hasil 10%. Mengapa pula saya menginginkan imbal hasil keuntungan modal 10% dengan begitu banyak risiko pasar? Saya lebih suka memperoleh imbal hasil terjamin sebesar 28% dan pemerintah telah meharuskan saya dari pemerintah harus kas nyata dan tak harus berjudi pada imbal hasil yang mungkin diterima yang bersifat hayalan pada keuntungan modal. Tampak seperti inilah transaksi dalam laporan laba rugi, laba hasil pengeluaran pajak pemerintah, memasukkan pengeluaran neraca aset $100.000 liabilitas. Jika kamu menemukan minyak dan jika ini merupakan yang nyata yang menjadi alasan pengalaman dalam industri minyak merupakan hal yang esensial. Kurang lebih tahap seperti ini pemasukan hasil $5.000 per bulan, pengeluaran nol, neraca dari $100.000 aset menghasilkan $5.000 per bulan liabilitas. Untuk menyederhanakannya, mari kita katakan pemasukan saya dari sumur adalah $5.000 per bulan. Masukan akan beragam dengan produksi dan harga minyak gas. Masukan sebesar $5 itu juga diberi tax break sebesar 20%. Berarti saya membayar pajak untuk $4.000, bukannya $5.000. Jika mendapatkan $5.000 di kuadran E dan S, saya akan berpajak untuk $5.000 kalau penuh. Bagi saya investasi yang mendapat keuntungan pajak semacam ini lebih masuk akal daripada mustahil saya di pada 1K selama 40 tahun membeli, menahan dan berdoa saya punya cukup uang untuk saya supaya saya punya cukup uang untuk sisa hidup saya. Sasaran akhir saya dan Kim memiliki 5 sasaran berikut. 1. Kami ingin uang kami kembali untuk $5.000 sebulan atau $60.000 setahun plus $28.000 dalam pembayaran kembali pajak. Kami mendapatkan kembali $100.000 kami dalam setahun, lebih sedikit. Coba melakukan hal sama di 401K jika harga minyak tinggi seperti ketika mencapai $140 satu barel. Kami mendapatkan kembali uang kami secara lebih cepat. Kami memindahkan uang kami ke investasi lain. Yang kedua alasan kami memindahkan uang kami ke investasi lain. Kami menginginkan haruskah sumur hidup. Sumur bisa bertahan 1 tahun sampai 60 tahun. Itulah sebabnya memilih sumur dan membangun hal yang penting sebelum berinvestasi. Kami menginginkan sumur tambahan. Ketika kami menemukan minyak, seringkali ada lebih banyak kesempatan untuk minyak di wilayah yang sama. Mengetahui di mana harus membor, mengurangi risiko mengebor lubang kering yang memang terjadi. Mengebor lubang kering berarti kami kehilangan uang, tapi tetap mendapat
pengurangan pajak 2018. Jadi begitu satu wilayah terbukti berhasil, kami terus mengebor di situ. Kami menginginkan pemasukan lebih besar setiap tahun. Setiap tahun haruskah kami meningkat pada tingkat pajak yang lebih rendah, entah kami kerja atau tidak. Pengingatan mengebor minyak merupakan hal yang luar biasa berisiko, dan itulah sebabnya investasi macam itu oleh hukum hanya tersedia bagi investor yang berinvestasi, investor memiliki uang dan pengetahuan. Risiko tinggi tersebut bukan pada minyak itu sendiri, tapi pada wira usaha yang mengebor minyak. Bahkan para investor mengebor minyak sukses pun mengebor lubang kering. Kalau tidak punya pendidikan atau uang, sebaiknya Anda tidak berinvestasi dalam pembicaraan pengelolaan minyak. Lebih aman investasi dalam saham perusahaan minyak. Perusahaan seperti BP dan Exxon, saham bisa dibeli melalui pialang. Pialang saham. Kalau berinvestasi dalam saham perusahaan minyak, Anda bisa mendapatkan modal harus kas dari dividen, tapi tidak dapat keuntungan pajak. Dan menyajikan bagaimana dengan lingkungan hidup, pemanasan global. Enggak, aku berdiri nengok di coba, aku mau lompat dia. Jawaban dengan lingkungan hidup, bagaimana pemanasan global. Jawaban dari dan penjelasan. Saya menerima pertanyaan ini sepanjang jawaban saya. Saya juga peduli dengan lingkungan hidup. Itulah sebabnya sebagian uang yang dihasilkan dari investasi saya diinvestasikan dalam bahan bakar alternatif dalam usaha listrik. Saya memiliki investasi dalam jumlah saya perusahaan pemula berskala kecil yang bergerak dalam bidang energi matahari. Pernah melihat bom atom meledak dengan mata kepala sendiri ketika masih kecil. Saya meminta energi nuklir. Pernah sumpah nuklir, sampah nuklir tetap berbahaya selama ribuan tahun. Saya yakin seseorang akan menemukan alternatif untuk energi fosil dan nuklir dalam 5 tahun ke depan, ketika kegiatan ini akan berubah secara dramatis. Karena bahayanya internet telah dramatis mengubah dunia. Lepas dari pandangan Anda terhadap minyak dan lingkungan hidup, ingatlah bahwa pendidikan membutuhkan energi. Kita memerlukan energi alternatif yang lebih murah dan bersih bagi peradaban untuk tumbuh. Jika sumber energi tidak dikembangkan, peradaban mengalami kemunduran. Itulah sebabnya saya berinvestasi dalam minyak dan bahan bakar alternatif. Komentar akhir. Pajak adalah topik yang besar. Pajak juga merupakan pengeluaran tunggal terbesar Anda. Terkait krisis finansial sekarang ini, pajak akan naik. Itu sebabnya pengetahuan tentang pajak menjadi esensial bagi pendidikan seseorang. Ingat, aturan pajak ditulis untuk kuadran tertentu, bukan profesi tertentu. Itulah sebabnya nasihat bersekolahlah agar pekerjaan dan menjadi dokter merupakan nasihat yang buruk dari sudut pandang pajak. Jika ingin mengurangi pajak, orang kerap kali harus berganti atau menambah kuadran. Lebih penting dibanding pajak adalah kebahagiaan Anda dengan kuadran tempat Anda berada. Dengan kata lain, berganti kuadran hanya demi pajak bukanlah gagasan bagus. Jika Anda bahagia dan sukses di kuadran N atau S, tetaplah di sana serta temukan cara untuk mendapatkan lebih banyak uang, bahkan meski Anda membayar pajak lebih besar. Di bab berikutnya saya menjelaskan
bagaimana seseorang bisa tetap berada pada dan establi belajar menjadi pester dan sebelum melakukan apapun dengan pajak selalu cari nasihat pajak profesional yang kompeten untuk menutup bagian ini. Tidak semua penasihat pajak sama. Sebagian besar penasihat pajak berada pada E dan S serta berpikir seperti kuadran di akuntan di kuadran E dan S. Dengan kata lain, berhati-hatilah dari siapa Anda mendapat nasihat pajak, bahkan meski mereka di akuntan pajak atau pengacara pajak. Akuntan adalah pengacara yang tidak kompeten, malas, arogan, atau korup, bisa membuat Anda mengeluarkan banyak uang. Saya mengetahuinya dan pengalaman pribadi hanya karena seseorang merupakan siswa di sekolah bukan berarti dia kompeten atau jujur dalam kehidupan nyata. Jawaban Profesor Tom White, pajak merupakan bagian dari kehidupan. Pertanyaan sederhananya adalah apakah Anda menggunakan aturan pajak untuk menjadikan pajak sebagai bagian yang lebih kecil dari kehidupan Anda, atau tidak melakukan apa-apa dan biarkannya tetap menjadi pengeluaran besar. Dengan pendidikan yang kuat tentang cara kerja, aturan pajak serta rencana pajak lebih baik dari seorang penasihat pajak kompeten yang memahami aturan itu, kebanyakan wirausaha dan investor bisa secara permanen mengurangi pajak sebesar 10 sampai 40%. Yang Anda hemat dari pajak bisa Anda gunakan untuk investasi membangun kaya. Jadi jangan tunggu lagi, ambil tindakan sekarang juga. Bagaimana Anda bisa mengurangi pajak Anda? Pertanyaan terakhir, pertanyaan sering diajukan. Namun bagaimana jika semua orang jadi B dan I? Siapa yang akan membayar pajak? Meskipun itu mungkin presentasi kecil, penjelasan jauh lebih mudah menjadi E dan S yang bekerja, menabung dan berinvestasi untuk pemasukan yang lazim diterima. Pemasukan berpajak paling dari ketiga jenis pemasukan. Wassalam.